Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan ini, hari yang ke-9. Semoga amal-amal ibadah kita hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah, petunjuk jalan kebenaran untuk mencapai hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan alam dunia ini adalah merupakan ujian, dan bentuk ujian itu ada dua, asyar wal khair, yaitu yang buruk dan yang baik. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Setiap kita pasti mati. Tidak ada manusia dan makhluk-makhluk yang tidak akan mati. Semua kita pasti mati. Oleh karena itu, Bang Haji Roma Irama pun pernah menyanyikan dalam lagunya, suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Sudah merupakan kodrat kita, takdir kita. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti mengalami kematian. Tapi hadirin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita mati, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua bentuk ujian, asyar wal khair, yang buruk dan yang baik. Mana ujian yang buruk? Buruk pun kata kita tentunya. Sakit adalah ujian yang buruk kata kita. Tidak punya uang, ujian yang buruk kata kita. Anak kita nggak lulus ujian misalnya, diberikan turun jabatan dan sebagainya. Inilah yang kita sebut dengan ujian buruk kata kita tentunya. Dan belum tentu kata Allah itu adalah sebuah keburukan. Yang kedua wal khair, ujian-ujian yang baik. Naik pangkat, anak kita lulus, anak kita cantik-cantik dan tampan-tampan, harta kita banyak, rumah kita megah, mobil kita banyak, harta bertambah. Inilah yang disebut dengan ujian-ujian yang baik. Tetapi kata Allah, semua mereka yang diuji dengan keburukan, yang diuji dengan kebaikan, maka sesungguhnya wa ilaina turja'un, semuanya
akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kunci hidup dunia hanya dua saja. Ketika kita diuji dengan hal-hal yang buruk, maka sabar jawabannya. Ketika kita diuji dengan hal-hal yang baik, maka syukur jawabannya. Sabar dan syukur sama, isinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang sakit taat, sedang sehat taat, sedang punya uang taat, sedang gak punya uang taat, naik jabatan taat, turun jabatan taat. Apapun kondisi kita, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang disebut dengan orang yang sabar dan orang yang syukur. Ingatlah kata Bang Haji Roma Irama, bahwa kematian itu ada dua bentuknya. Ada dua cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, matinya pun enak, seperti rambut dicabut dari tepung. Tetapi orang-orang yang durjana, orang yang durhaka, orang tidak beriman, orang tidak bertakwa, maka dia matinya pun, kata Bang Haji Roma Irama, seperti sutra ditarik dari duri-duri. Hidup ini pilihan, dan kita telah Allah berikan alat untuk memilih. Diberikan insting, diberikan akal, diberikan hidayah dan agama. Mari kita pilih yang terbaik untuk kebahagiaan kita sendiri, baik di dunia maupun di alam akhirat kelak. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat memilih yang terbaik buat kita, keluarga, dan untuk semuanya. Semoga Ramadan tahun ini mampu menjadikan kita menjadi umat yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.